Cinta itu eh aku mikirnya sih kayak garam sih. Kalau sesuatu yang bikin hidup tuh lebih berasa, cuman kalau kebanyakan jadinya keasinan, kalau nggak ada hambar. Ini keren. Anjing lu pujangan nggak ini consider jadi. Pertama kali jatuh cinta tuh SMP sih. Kuliah deh kayaknya. Kelas 3 SMP itu. Kayaknya Karin cinta pertama waktu Karin udah mulai dewasa deh. Maksudnya nggak cinta monyet kemarin Karin nggak anggap. SMP kelas 1 tuh. Itu bener-bener gue baru kayak suka lawan jenis lah. Sebelumnya suka sesama jenis apa gimana? Gak. Oh ya. Kalau suka ya itu ya SD. Sekitar kelas 4-an. Kelas 6. Kalau suka-sukaan mah kayaknya dari kelas 5, kelas 4 juga udah gak sih? Mungkin waktu gue kelas 3 SD kali ya. Iya, gue dari TK aja udah suka sama teman TK gue. Suka sama cewek di salah satu TK aku yang rumah dia itu pas banget di samping TK gitu. Selama 1 tahun aku nggak pernah masuk ke TK itu. Ya akhirnya gurunya gitu yang nyerah. Gurunya jadi ngajarin aku pribadi, 1 orang di rumahnya tuh cewek. Buset. Lu gila ya? SD sih, SD nggak TK, SD. Lucunya adalah di saat itu dia juga udah punya pacar. SD? Dia punya pacar. Jadi aku suka sama dia, tapi dia udah punya pacar dan pacarnya itu deket sama aku. Wow. Tapi pacarnya kala itu nggak tahu kalau lu suka sama dia? Enggak. Nggak tahu, sampai sekarang pun nggak tahu? Enggak. Gue punya tetangga, terus tetangga gue ini suka main PS, suka main Tamiya gitu-gitu kan. Padahal gue kan cewek. Ya harusnya gue main apa gitu ya. Iya. Gue sampai beli apa tuh namanya arena-arenanya juga gitu. Biar gue bisa main bareng dia sih, kayak gitu sih. Gue pribadi sih. Oh, bentar bang. Ada kucing bang. Aman. Pernah satu ketika tuh kayak lagi momen main atau istirahat gitulah, pokoknya lagi main-main gitu. Teman gue yang lain itu tuh ngomong sama si cowok yang gue suka ini gitu. Itu si Lisa suka sama kamu tuh. Terus si cowok itu tuh nyamperin gue, terus dia nyium pipi gue. Widih. 2 SMP. Jadi guru BP aku di sekolah punya anak nih cewek cakep. Terus anaknya gue pacarin. Padahal sayang aku bang sama dia bang. Kok nanti dia kalau nonton ini, lah. Kan kau udah punya istri bang, gimana? Iya. Waktu SMK sih baru. Sebelumnya kan cuma ngerasain kayak cinta monyet aja. Mungkin kebanyakan orang mikir kalau anak kelas 4 SD suka itu mungkin cinta monyet gitulah. Tapi kalau menurutku enggak, karena waktu kelas 4 SD itu aku pertama kali suka sama orang, dan itu aku bertahan selama 6 tahun sampai aku kelas 1 SMA. Kayaknya gue baru pertama kali jatuh cinta tuh sekarang deh. Tuh ngerasain yang namanya, gue tuh dulu setengah suka itu sama cowok cuek. Terus sampai akhirnya sekarang gue ketemu sama cowok cuek, gue bisa nerima dia apa adanya gitu loh. Kayaknya SD udah mulai deh. Kenapa lu akhirnya bisa bilang, oh ini cinta pertama gue? Karena nggak tahu gimana saya deg-degan. Ya senang aja gitu ketemu dia tuh, senang ngobrol, senang. Terus kalau misalnya nggak ada tuh nyariin. Gue bisa bilang ini cinta pertama gue karena gue itu ngerasain kayak mencintai seseorang secara mature itu gimana di relationship ini. Gue rela sacrifice banyak hal, terus juga mau komitmen sama 1 orang doang selama ini. Menurut gue bisa dibilang cinta pertama sih. Pernah, tapi sadarnya itu lama. Karena kayak aku suka sama teman aku yang udah meninggal itu, aku udah temenan dengan dia dari kelas 7. Tapi aku sadar ketika kayaknya aku bener-bener cinta banget sama dia ketika dia udah nggak ada. Gue kelas 2 SMA tuh, ya gue nggak punya pasangan lah, terus dicariin di sama teman gue. Udah pokoknya PDKT sampai 2 bulanan lah. Akhirnya kita jadian. Pacaran kayak cuma cetan-cetan doang bang, nggak pernah ketemu. Kayak apa ya, gue kayak malu-malu gitu deh bang. Kalau ketemu gue juga ngindar. Ya, kejar tuh pertama gitu ya. Gimana ya? Deg-degan sih. Kalau setiap kali ketemu gitu ya. Padahal kita tuh masih teman kecil. Kita seringnya surat-suratan waktu itu. Masih ada suratnya. Sampai sekarang? Ada, masih. Luar biasa. Terus? Waktu itu nggak sih, aku kayak zamannya surat-suratan yang alay-alay apa sih yang di pojok suratnya
Kalau jawab tulis di sini iya atau tidak, kita tinggal coret. SD suka sama ketua kelas, tapi dia udah punya pacar. Aku cuma bisa ngeliatin dia dari jauh doang, kayak namanya Ilham, sangat berjiwa kepemimpinan gitu. Tapi dia udah punya pacar, jadi kayak aku cuma ngeliatin doang dari jauh. Cinta pertama itu cinta yang paling sederhana sih, karena nggak ada pembanding kan dari cinta sebelumnya. Dan ya sangat berkesan banget lah. Sampai bikin susah untuk beranjak. Lu mendefinisikan cinta itu sebagai apa? Cinta itu apa ya Mas ya? Gue nggak tahu cinta itu yang sebenarnya kayak gimana. Definisi cinta. Apa ya? Gue belum pernah ngerasain atau emang gue udah ngerasain, gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu. Cinta itu bila didefinisikan hanya akan membuat malu. Kenapa tuh? Iya, sebab pena dan mulut begitu tergesa-gesa untuk menguraikannya, sedangkan lebih terang daripada lentera. Wih, keren. Tai itu adalah lo nggak bisa nahan, mau gimana pun lo nahan untuk sayang, untuk cinta atau enggak sama orang itu gitu. Senang banget, bisa bahagia banget, tapi at other side pasti akan ada sakitnya. Jadi dia tai. Menurut gue support system sih untuk segala hal. Itu perasaan yang campur aduk sih. Cinta itu kayak abstrak gitu loh, kayak gimana ya? Kayak taking care of each other kali ya. Bisa aja hari ini dia cintanya itu lebih ke arah pengen memiliki. Bisa aja cintanya ya udahlah aku aja yang cinta, dia nggak usah nggak apa-apa. Susah yang definisiinnya itu ya. Bisa menjadikan seorang manusia bodoh, bisa juga menjadi sebuah kekuatan untuk manusia. Ada satu yang selalu muncul, ego. Ya kita rela ketika kita udah dimabuk cinta atau kita udah ada ngerasain cinta, kita rela ninggalin yang lainnya demi hal yang kita cinta. Itu kan salah satu sifat ego. Sekarang gue di usia sekarang gue lebih logis aja sih, kayak gue memandang cinta sebagai, iya ketika gue ditanya, lo betah nggak sih di sekitar gue, lo hangout sama gue dan lain sebagainya. Kalau betah, kita bisa jalan. Jadi gue cuma menganggap itu sebagai kayak hubungan profesional aja sih, kayak partnership. Gue tidak menganggap cinta itu sesakral ya belasan atau awal 20-an ya. Jujur kalau menurut aku cinta itu sakral banget. Terkadang kan orang kalau menurut aku kan misalnya dia cinta, endingnya kayak ya udah kita perkenalan, pacaran, bla 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 gitu kan. Tapi menurut aku kalau misalnya kita bilang cinta, itu tuh bener-bener suatu yang sakral banget. Jadi nggak bisa dengan mudahnya bilang aku cinta banget sama mereka, karena aku masih mempercayai tahap-tahap yang ada namanya suka, sayang, sama cinta. Jadi cinta tuh kayak udah berada di tahap yang paling tinggi banget. Makna cinta ya, menurut gua. Padahal gua sering nanya ini ke orang bang, gua ditanya begini jadi grogi. Berat ya. Iya. Kan tadi kayaknya ngomongnya yang gampang-gampang loh. Kalau menurut aku sih cinta itu adalah acceptance. Cinta itu alasan untuk berjuang sih bang. Memberikan apa yang gue punya ke orang itu tanpa ada imbalannya gitu. Kayak lo ngasih semua apa yang lo punya ke dia tanpa lo ekspektasiin apapun. Kamu nggak tahu alasannya itu apa. Setiap kita melakukan sesuatu, tapi ternyata sesuatu yang kita lakukan itu menghasilkan sebuah butterfly di dalam perut kita. Berarti itu adalah cinta. Makna cinta menurut gua itu kayak apa ya? Nggak tahu. Kalau menurut gue cinta itu sesuatu hal yang menghidupkan segala yang hidup. Kadang bisa nyenengin, kadang bisa bikin masalah juga. Tapi yang aneh tuh pasti dikejar semua orang gitu loh. Susah bang, dijelasinnya bang. Belum yakin kalau aku pernah ngerasain atau enggak. Ya gimana ya, gue belum nemu makna cinta yang sesungguhnya bang. Kayak kalau rasa crush tahu rasanya gimana, suka. Tapi kalau cinta itu kayak sesuatu, itu akar dari damai sih menurut gue. Aku mikirnya sih kayak garam sih, sesuatu yang bikin hidup tuh lebih berasa. Cuman kalau kebanyakan jadinya keasinan, kalau nggak ada hambar. Ini keren. Kalau nggak ada cinta, gimana caranya orang bisa duduk dengan kepala dingin gitu dan membicarakan hal-hal tersulit sekalipun. Ingat ke kutipannya Emma Goldman itu, dia ngomong bahwasannya cinta itu ya penindasan. Kalau gak mau cinta itu menjadi penindasan, ya makanya bebasin aja. Emma Goldman itu tokoh anarkisme sih. Anjir. Tokoh feminisme juga.
Berat. Dan itu juga yang membuat orang lain, dia bisa membuat orang lain tumbuh, bisa membuat orang lain menderita. Padahal sebenarnya cinta itu indah. Cinta itu ya kita kayak tutup kuping kanan, tutup kuping kiri, terus ya hanya terfokus pada dia aja. Ngerela ngelakuin apa aja lah demi orang yang lu cinta. Dia suka, dia bahagia, ya udah itu aja sih. Kayak merasa menolong orang itu, meskipun sebenarnya kayaknya nggak merasa ditolong banget sih, cuman cinta kan hal yang baik ya, jadi ya gitu, gue merasa gue memberikan hal yang baik ke orang. Nah kalau rasanya dicintai ya seneng sih pastinya, maksudnya kayak gue jadi merasa gue nggak sendirian aja sih. Belum pernah nemu gue bang orang yang cintain gue. Anjing berat. Iya, dicintai sama orang, kalau gue juga cinta balik ya I'm feeling love gitu. Gue merasa gue hidup, gue merasa gue berharga gitu loh. Rasanya disayangin, kayak rasa disayangin sih, benar-benar dipeduliin banget, di taking care of. Pas gue nggak dicintai sama siapapun kayak, dan gue merasa kesepian juga. Kalau dicintai itu gue merasa oh ada orang yang seneng sama gue. Berarti gue bisa sharing banyak hal dengan dia gitu, dengan sharing banyak hal yang gue nggak bisa sharing dengan orang lain karena gue termasuk yang cukup tertutup orang. Apa ya? Buat Gaby, semoga cepet-cepet jadi SH, dan kalau udah nikah ya undang-undang lah ya kan. Nggak sakit hati? Udah biasa. Pengen bilang makasih udah suka balik sama aku gitu. Soalnya tuh dia lebih famous juga gitu kan, anak OSIS gitu. Ya hi Vi, gue pengen banget ngobrol sama lo, pengen ketemu sama lo, even pun awkward, tapi kayak ya gue pengen tahu aja lo kayak sekarang kayak gimana gitu. Good luck, dan lo pasti akan nemuin duluan. Karin pengen bilang keep going on whatever you want to. Itu aja. Apapun. Dia kayak banyak mimpi yang pengen dia capai, and I think dia bisa ngelakuin itu, cuma dia kayak kurang percaya diri. Buat Nabila, gue pengen dia itu jangan pernah nyepelein orang yang dia sayang lagi. Karena dia baru ngerasain kan bisa lepas dari gue. Nah dia sekarang hubungin gue lagi dan gue bilang gue gak mau. Nah sekarang lu udah punya cowok, ya lu fokus sama cowok lu. Dan kalau pesan buat cowoknya, ya tolong jagain Bila lah, sayangin Bila semaksimal mungkin. Mantap, gentleman juga ternyata. Jangan hidup dalam penyesalan lah, semuanya itu emang udah ada takdirnya masing-masing gitu. Jalanin aja hidup. Apa salahnya? Kayaknya kalau udah kayak lo udah nggak inget sama gue lagi. Terus lo sekarang kayaknya masih punya pacar, gue juga nggak tahu. Kita bakal nggak follow-followan. Semoga kabarnya baik-baik aja. Iya. Terus semoga langgeng kalau misalnya Bang punya pacar, kalau misalnya gak punya pacar, halo. Oke, buat Anton apa Tony, gue nggak tahu, lupa. Temen TK gue dulu. Siapa tahu dia nonton kan. Semoga lo masih hidup baik-baik saja. Semoga ya intinya sih ya semoga lo baik-baik aja sih. Ya Anggi, maaf dulu sering ngerepotin. Semoga dapetin cinta yang beneran sih. Nggak mau lu deketin tuh Anggi tuh? Hah? Nggak mau lu deketin? Nggak tahu. Ya cek dulu sekarang bentuknya gimana bang. Meni cowok lu nih Meni. Makasih. Aduh, aku juga bingung. Makasih udah ada di hidup aku, dan aku tidak pernah menyesali dia datang ke hidup aku. Karena aku sadar dengan adanya dia di hidup aku menjadi orang yang lebih baik. Kalau mau disampaikan sih, cinta pertama sih terutama pengen bilang makasih karena udah bisa nemenin hari-hari aku lebih kayak warna-warni, kadang ada senangnya, kadang ada berantemnya, terus kayak seru aja gitu punya seseorang yang tiba-tiba bisa jadi teman, bisa jadi musuh dalam waktu yang bersamaan. Apa ya? Terima kasih karena sudah mengajarkan banyak hal, walaupun mungkin Anda tidak tahu kalau saya belajar banyak hal dari Anda, tapi selama 6 tahun saya suka dengan Anda. Saya belajar banyak hal tentang sabar, terus nggak peduli, terus semangat kerjanya, dan sukses dengan pacarnya. Buat cinta pertama nih,
buat Dela ya. Sebenarnya aku mau ngucapin selamat aja buat Dela. Jadi sebentar lagi udah mau menikah. Semoga hubungannya langgeng terus. Aku tahu kau sayang kali sama cowokmu yang sekarang ya kan. Terus satu hal lagi, pengen kali sebenarnya aku ngomong dari dulu. Gara-gara dia mutusin aku pas kuliah, anjing kok ya Del. Buat dia pengen ngobrol lagi sih. Pengen ngobrol lagi. Ya udah deh gitu. Karena dia juga udah punya pacar kak. Halo, sian jadi hati. Semoga lu bisa dapat cowok yang lebih baik dari gua. Pasti banyak sih. Tapi lebih baik sama lu gitu kan? Iya. Mungkin ini yang pertama serius ya, yang benar-benar serius, bukan yang satu SMP tadi. Makasih ya. Gue nggak pernah menyesal dengan apapun itu ya. Lu ngasih semua yang terbaik dan ngelakuin semua yang terbaik yang lu bisa. Itu yang kita bisa, jadi makasih. Hope we'll meet again di keadaan yang lebih baik. Sedih anjir baru. Dia nggak bisa memfokuskan untuk hidup dia, tapi sambil ngebawa percintaan juga. Kebetulan dia pertama kali pacaran sama gue kan, jadi mungkin baru, terus dia nggak bisa handle semuanya, jadi yang bisa dilepas pacaran ya udah dilepas gitu. Gue pengen sampaikan apa ya? Ya semoga lo tuh jadi cinta pertama dan terakhir gue. Amin, 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 amin.